Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin cemilan ya teman-teman. Cemilan ini sangat enak dan mudah cara bikinnya serta murah untuk biayanya ya teman-teman. Dan apa itu? Ya ini adalah pempek dos ya teman-teman. Apa sih pempek dos? Pempek dos itu adalah pempek yang tidak menggunakan ikan ya teman-teman. Jadi tanpa ikan. Bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada 125 gram tepung terigu ini sebagai biang, 2 sendok makan tepung beras. Kemudian ada penyedap rasa 1 sendok teh, terus kemudian ini ada garam, ada bawang putih, ada penyedap rasa, air 400 ml ya teman-teman. Ini untuk membuat biangnya. Saya siapkan di sini kuali. Ini saya menggunakan kuali anti lengket ya teman-teman. Terigu, tepung beras saya masukkan. Kemudian ini penyedap rasa dan garamnya. Dan saya akan masukkan juga di sini adalah bawang ya teman-teman. Ini bawangnya tadi saya sudah tumis, tapi mentah pun tidak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ini penyedap rasanya atau Reiko, boleh Masako, boleh apa aja ya teman-teman. Kemudian saya akan aduk-aduk supaya semua bahan yang sudah masuk tercampur rata. Kemudian saya tuangkan air sebanyak 400 ml. Ini saya akan aduk sampai semua bahan tercampur ya teman-teman, karena nanti akan dimasak. Kalau belum tercampur secara rata dimasak nanti akan bergerindil atau ada yang menggumpal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mau dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan jika resep pempek dos kali ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah ini sambil terus diaduk supaya tidak gosong di dasar kualinya atau wajannya ya teman-teman. Jadi aduk terus. Nah ini sudah saya siapkan tepung tapioka 250 gram, 1 butir telur, 2 sendok makan minyak goreng. Nah ini sudah mulai mengental ya teman-teman, sudah mulai mengental, dan terus diaduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal. Masak sampai kalis ya teman-teman, atau sampai benar-benar tidak nempel di kualinya. Nah seperti ini. Saya sudah matikan kompor dan saya sudah angkat. Ini sudah di atas meja ya teman-teman. Kemudian saya masukkan telurnya. Saya aduk-aduk. Nah ini sudah tercampur antara telur dan adonan terigu yang dimasak tadi. Kemudian saya masukkan minyak gorengnya. Kembali saya akan aduk-aduk supaya telur dan adonan yang dimasak tadi sama minyak gorengnya tercampur rata ya teman-teman. Warnanya sudah berubah ya teman-teman, sudah mengkilat karena minyak, kuning karena telur. Saya masukkan tepung tapiokanya ini tadi yang sebanyak 250 gram ya teman-teman. Tepung tapiokanya diaduk-aduk. Ini saya akan ganti menggunakan spatula supaya dasarnya itu keaduk juga ya teman-teman. Nah kayak gini dibolak-balik. Nah sudah seperti ini dan sudah agak dingin. Ini masih panas ya, cuman udah mendingan agak dingin. Nah ini seperti ini ya teman-teman.
Kemudian di sini saya baluri tangan saya dengan tepung ya teman-teman, boleh tepung terigu, boleh tepung tapioka. Kemudian saya akan potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini nanti saya akan potong menjadi bagian kecil-kecil, hanya untuk mempermudah aja. Sebenarnya tidak dipotong juga tidak apa-apa ya teman-teman, tinggal dicomot-comot aja kecil-kecil gitu. Nah tuh diambil gitu, terus dibentuk seperti ini lonjong. Jadi dibulatkan dulu, kemudian dilonjongkan seperti ini ya teman-teman. Ikuti seperti yang di video ya teman-teman. Tuh bulatkan, kemudian dilonjongkan. Ini untuk besar dan kecilnya selera teman-teman aja ya. Mau kecil panjang juga boleh, atau mau seperti saya ini juga nggak apa-apa. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini semuanya menjadi 24 sebenarnya ya teman-teman, tapi yang satu jatuh, jadi ini tinggal 23 dengan yang sedang saya bentuk ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat jualan, mungkin alangkah baiknya kalau ditimbang ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, ini pas di 23 nya ini. Dah selesai. Kemudian di sini saya sudah siapkan kuali berisi air, sedang saya rebus. Sudah saya bubuin minyak juga ya teman-teman, jadi dibubuin minyak goreng. Saya masukkan pempeknya ini dan saya tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nanti kalau udah mendidih kemudian mengapung, itu tandanya sudah mateng. Kalau ini belum mengapung, tapi boleh sesekali diaduk ya teman-teman, supaya yang di dasarnya itu ngangkat, karena biasanya yang di dasar itu nempel, makanya nggak ngapung-ngapung padahal sudah matang ya teman-teman. Nah ini sudah ngapung semuanya. Tunggu sampai tanak, tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Tunggu beberapa saat setelah ngapung yang pertama itu, supaya agak matang dulu ya teman-teman. Nah ini sudah matang ya teman-teman itu. Jadi saya akan angkat, saya akan tiriskan ya teman-teman. Nah ini dapat segini ya teman-teman. Dapat 24, cuman yang satu jatuh. Jadi ini tinggal 23. Ini kenyal tapi nggak alot ya teman-teman, karena tadi menggunakan biang yang saya bikin bubur tadi, itu yang membuat pempek ini tidak alot. Kemudian lanjut di sini saya akan goreng beberapa buah aja atau beberapa biji aja, saya akan goreng karena nantinya saya akan cobain setelah digorengnya. Sebenarnya ini bisa dinikmati tanpa digoreng ya teman-teman. Jadi diangkat itu langsung dikasih cuko juga sudah enak. Tapi saya akan coba atau saya akan nikmati dengan cara digoreng terlebih dahulu. Karena digoreng tetap lebih enak ya teman-teman daripada yang hanya dikukus, walaupun dikukus pun enak dan justru sehat. Nah ini dia nih goreng-gorengan yang saya belum bisa menghindari ya teman-teman, atau belum bisa pantang, karena digoreng tetap lebih enak. Nah, ini tidak usah terlalu lama ya teman-teman, asal sudah kemerisik kulitnya atau kulitnya sudah kering atau luarnya sudah kering, angkat, karena kalau terlalu lama bisa meledos ya teman-teman, atau meletus. Nah ini saya siapkan buat cuko, ini ada gula merah 3 buah, ada
bawang putih 3 buah, kemudian asam jawa, air sebanyak 500 ml. Saya masukkan di sini gulanya terlebih dahulu, kemudian asamnya. Teman-teman boleh diganti menggunakan cuka, garam, cuman saya pengen sehat jadi saya menggunakan asam. Kalau menggunakan asam, ibu-ibu hamil masih bisa menikmati ya teman-teman, tapi kalau cuka agak dipertanyakan. Nah, ini akan saya saring terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk gulanya bisa diganti dengan gula aren ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan gula merah karena tidak ada gula aren. Nah, ini setelah disaring saya akan rebus kembali, kemudian nanti saya akan tambahkan di sini bawang putih. Nah, ini bawang putihnya kebanyakan ya teman-teman. Jadi nanti saya hanya menginginkan aromanya aja supaya wangi bawang putihnya agak menonjol. Tapi nanti saya akan saring ya teman-teman, dan saya hanya akan mengambil beberapa jumput aja, mungkin sepucuk sendok aja. Nah, di sini saya akan saring. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Rasanya asam, asin, dan segar. Jika teman-teman suka dengan pedas, boleh ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Nah, ini saya akan racik. Ini pempeknya yang sudah digoreng, saya tambahkan timun, kemudian saya akan tuang cukoknya. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan pempek dos hari ini ala Ngatini Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan ini juga bisa buat ide jualan ya teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman suka dengan cita rasa pedas, boleh ditambahkan dengan sambal cabai hijau, atau cabai hijaunya boleh langsung dicemplungin ke cukoknya ya teman-teman. Tapi saya sedang tidak menginginkan rasa pedas. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.